Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini kita mau membahas mengenai perbandingan. Perbandingan itu adalah diajarkan di SMP, lalu juga favorit dikeluarkan di UTBK, SBMPTN, tes potensi, dan sebagainya. Pada kesempatan ini kita mau membahas 1, 2, 3, 4, 5, 6 topik perbandingan. Nah, itu perbandingan umur, perbandingan senilai, balik nilai. Nah, ini perbandingan yang lebih dari 2. Lalu soal-soal mengenai gabungan, waktu gabungan, lalu variasi soal waktu gabungan. Langsung saja kita topik pertama. Perbandingan umur. Yang pertama, soal pertama ya, 7 tahun yang lalu umur Adi dan Iwan adalah 21. Nah, untuk kasus-kasus soal seperti ini, tipsnya itu kita misal umur saat ini. Nah, jadi Adi, misalnya Adi ya, Adi dimisalkan X, umur saat ini X. Iwan Y. Oke. Lalu dia kalimat pertama 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu itu berarti Adi umurnya X min 7. Iwan juga Y min 7. Nah, jumlahnya 21. Oke, kita selesaikan. Berarti X tambah Y minus 14 sama dengan 21. Pindah ruas. X tambah Y sama dengan 35. Dapat persamaan pertama. Nah, lalu kita lanjut ya. Apabila perbandingan umur Adi dan Iwan saat ini. Oh, kalau gitu X per Y sama dengan 2/3. Nah, sampai sini silakan kita, kalau saya senang kali ke sana saja. Jadi X-nya 2/3Y. Nah, sesudah itu kita mau substitusi ya. Kalau pengembang eliminasi juga boleh ya, dan saya isi ke sana. Jadi 2/3Y ditambah Y 35. Ini nggak ada angka, berarti kan 1, 3/3. Jadi 2/3Y 3/3Y 35. Kalau gitu 5/3Y 35. Kalau gitu Y nya 35 dibagi 5/3, atau dikali terbalik, dikali 3/5. Kalau gitu coret-coret. Nah, ini coret jadi 21. Kalau gitu si Iwan umurnya 21 tahun saat ini. Si Adi bagaimana? Adi itu X ya. Tuh, X sama dengan 2/3Y. 2/3 kali 21. Dicoret 7, berarti sini 14. Kalau gitu Adi usianya 14 tahun. Coba kita jawab yang ditanya apa. Berapakah umur Adi dan Iwan 6 tahun yang akan datang? Oh, kalau gitu 6 tahun yang akan datang Adi itu 14 tambah 6, 20 tahun. Bagaimana umur Iwan 6 tahun yang akan datang? Kalau gitu 21 tambah 6 ya. Jadi 27. Kita pilih 20 dan 27 yang C. Bagaimana? Mudah? Mudah ya. Jadi prinsipnya misalkan umur saat ini, lalu kita ikutin kalimatnya. Kita lihat soal kedua ya. Berarti perbandingan umur bisa. Berikutnya mengenai perbandingan senilai. Perbandingan senilai itu kira-kira prinsipnya gini. Jadi kalau satu besaran diubah, dibesarkan, yang lain jadi ikut besar. Misalnya 1 minggu 7 hari, lalu 2 minggu 14 hari. Nah, itu minggunya diperbesar, harinya jadi diperbesar. Jadi itu perbandingan senilai. Jadi itu sebenarnya di sekolah dasar juga sudah bisa untuk soal-soal yang sederhana ya. Kita coba ya. Sebuah drum berisi minyak 25 bagian. Oh, kalau gitu
Saya umpamain saja ya, kita umpamainnya ya, volume drumnya kalau penuh itu V. Nah, ini kata berisi 25 bagian. Apabila dituangkan 2 liter minyak. Oke. Berarti ini kan ada dia keisi 25 V ya. Dituangkan 2 liter minyak ditambah 2 liter. Maka drum itu menjadi setengah bagian. Setengah V. Ditanya kapasitas drum itu. Jadi ditanya V-nya berapa? Gitu ya. Nah, ditanya V-nya. Nah, kita sudah dapat persamaan. Ya, diperbesar dia jadi tambah besar. Nah, sampai sini pindah luas saja, bebas mana yang mau dipindahin. Misalnya saya mau pindahin ini deh, 25 V dikurang setengah V, kumpulin variabelnya, 2-nya pindah sana, minus 2. Samakan penyebut, 10 per 10 minus 2 kali 2 berarti 4. Di sini kali 5, negatif 1 per 10 V, negatif 2. Kalau gitu V-nya negatif 2 dibagi negatif 10, negatif 1 per 10 kali terbalik, negatif 10 per 1. Volumenya 20 liter. Dipilih yang E. Mudah ya? Mudah. Lanjut kita ke topik selanjutnya ya. Oke. Nah, selanjutnya mengenai perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai itu, jadi kalau satu besaran dibesarkan, yang lain jadi kecil, begitu ya. Nah, contoh kasusnya yang kayak gini. Sebotol sirup dapat dibuat 80 gelas minuman jika dibuat dengan perbandingan 1 bagian untuk 4 bagian air. Jadi ini misalnya airnya segitu, nah sirupnya segini, 1/4 gitu ya. Nah, kalau bikinnya cuma pakai 1/4 sirupnya bisa bikin 80 gelas. Nah, sekarang ditanya, jika perbandingan larutan itu 1 bagian sirup untuk 5 bagian air. Kalau gitu sirupnya jadi dipakainya lebih sedikit ya untuk 1 gelas ya. Cuma 1/5. Nah, ini harusnya kita bisa bikin lebih banyak ya gelas minumannya. Begitu. Ini dikecilin, ini harusnya lebih besar. Nah, jadi kira-kira perbandingan berbalik nilai ciri-cirinya seperti itu. Nah, kalau saya itu mengerjakannya supaya mudah begini. Tulis rencana. Ini di sini praktek. Nah, ini sebenarnya bahasa Indonesianya harusnya praktik katanya ya. Nah, jadi ini tulis perkalian, ini tulis perkalian. Nah, ini tulis ini 1/4. Jadi yang 1/4 bagian bisa untuk 80 gelas. Lalu ini juga 1/5 bisa untuk tidak tahu, berarti ini N. Dikali 20 sama dengan 1/5 N. Kalau gitu N-nya 100 gelas. Bagaimana? Mudah? Kita pilih ya yang A. Nah, saya senang pakai yang ini. Lalu di sini pasti dikali. Lanjut ke soal berikutnya. Lanjut ke topik berikutnya. Berikutnya mengenai perbandingan lebih dari 2 besaran. Nah, mari kita lihat ya. 5 kelinci bisa menghabiskan 4 liter air. Jadi ini ada kelinci, ini airnya, ini harinya. Nah, 5 kelinci ya, 5 ekor kelinci menghabiskan 4 liter air, 4 liter selama 3 hari. Oke, berapa liter air minuman yang dibutuhkan 3 kelinci dalam waktu 5 hari? Nah, yang ditanya itu kalau kelincinya 3 saja, lalu harinya 5. Nah, ini butuh berapa airnya? Nah, ini mengerjakannya gini. Sebenarnya untuk belajar itu supaya tahu ya, ini begini nih. Jadi ini kita perhatikan 2 besaran saja, bebas. Misalnya gini, kelincinya ada 5 ya. Kalau kelincinya 1 bagaimana? Kalau kelincinya 1,
Berarti selama 3 hari, ininya dibikin sama nih, 3 hari ya. Berarti dia itu minumnya 4/5 liter. 4/5 datang dari mana? Ini dibagi 5, ini bagi 5 gitu. Jadi 2 saja, harinya jangan dibagi 5. Jadi satu kelinci 3 hari itu minum 45 liter air. Nah, sekarang bagaimana kalau gini? Saya samakan kelincinya ya. Satu kelinci kalau 1 hari minum berapa banyak? Nah, ini dianggap kelincinya nggak puasa ya. Nah, ini 4/5 dibagi 3. Jadi ini kan saya bagi 3 ya. Kita bagi 3. Ini juga bagi 3 gitu. Ini kalau dibagi 3 berarti jadi 4/15. Nah, jadi satu kelinci satu hari minum 4/15 liter air. Nah, sekarang bagaimana kalau satu kelinci tapi 5 hari? Kalau gitu ini saya kali 5 ya. Nah, ini kali 5. Kalau gitu 4/3 liter. Jadi kalau 5 hari satu kelinci itu minum 4/3 liter air. Kalau 3 kelinci bagaimana? Selama 5 hari. Oh, ini saya kali 3. Itu berarti ini juga harus dikali 3. Jadi coret jadi 4 liter. Nah, jadi untuk 3 kelinci 5 hari minum 4 liter air. Dipilih. Kok jawabannya sama? 4 liter. Nah, ini sebenarnya ini kan buat belajar ya. Ini sih angkanya istimewa. Ini tuker-tuker. Kelincinya 5 3 hari. Ini kelincinya 3 5 hari. Sebenarnya jawabannya 4 liter. Begitu. Tapi untuk soal-soal yang berbeda, nah ini cara pemikirannya kayak gitu. Kalau mau desin langsung sini boleh nggak? Boleh sebenarnya. Kali berapa gitu. Ya, prinsipnya kita 2 persamaan saja dulu. Ini yang satu dibikin sama. Gitu. Oke. Kita bahas topik lainnya ya. Berikutnya mengenai waktu gabungan. Pekerja A mengecat sebuah dinding dalam waktu 4 jam. Oke, berarti dia bisa menyelesaikan 4 jam ya si A ya. Pekerja B bisa 3 jam. Bisa selesai. Nah, jika dindingnya dikerjakan bersama-sama, waktu yang diperlukan bagaimana? Nah, sebenarnya itu ada rumus hafalannya. Hafalannya itu sapel T gabungan atau waktu, T-nya waktu ya, bersama-sama. Nah, ini kalau misalnya ada 2 hal ya berarti isinya 2. Kalau ada banyak, misalnya ada pekerja C terus lagi ke sebelahnya. Nah, ini kalau kita membabi buta ya kita hafal rumus saja langsung pekerja A 4 jam 1/4 gitu ya, nggak tahu sebenarnya rumusnya dari mana. Nah, sebenarnya itu rumus ini begini. Misalnya si A itu kan bisa selesaikan 4 jam. Jadi logikanya dia itu sebenarnya sejamnya ngerjainnya cuma 1/4 gitu, 1/4 bagian dari dinding. Nah, makanya kalau ini dibalik, jadi si waktu si A itu 4 jam begitu. Jadi logikanya gitu ya. Si B juga cuma bisa kerjain 1/3 dinding. Nah, kalau bersama-sama jadi dijumlahkan satu, mereka berdua bisa kerjain berapa bagian gitu. Jadi idenya begitu. Kita coba ya. Nah, 1 T gabungan. Waktu A 4, waktu B 3. Nah, samakan penyebut jadi per 12 kali 3 yang sebelah sini kali 4. Kalau gitu 7 per 12. Berarti sekarang T gabungannya atau T bersama-sama dibalik ya. 12 per 7 jam. Dipilih yang D. Nah, kasus ini bisa juga pernah keluar yang mengenai keran air A, keran air B dibuka bersama-sama. Nah, boleh ya ditanya bersama-sama. Pakai rumus yang ini atau logikanya seperti itu. Kita lihat soal berikutnya, soal yang waktu gabungan kita sudah bisa. Oke. Nah, mari kita lihat soal terakhir ya, mengenai variasi soal waktu gabungan.
A, B, C masing-masing melakukan pekerjaan sendirian. Sendirian si A bisa 20 hari beres, si B 30 hari, si C agak lambat 60 hari dia baru beres ya. Waktu yang dibutuhkan A menyelesaikan pekerjaan jika setiap 3 hari dibantu oleh B dan C. Oke. Begini ya. Ini sebenarnya mirip yang tadi ya, tapi ada tambahan. Nah, ini setiap 3 hari. Nah, jadi saya buat dulu ya. Kita buat dulu nih. Ini hari ke-1 yang kerja si A saja ya. Si A itu cuma bisa kerjakan 1/20. Bagaimana? Ya, 1 per itu tadi ya, ini 20 hari. Berarti dia cuma bisa kerjakan 1/20 bagian dari pekerjaan itu. Hari kedua masih si A saja yang kerja ya. Jadi dia kerjakan 1/20. Hari ketiga bagaimana? Hari ketiga datang bala bantuan B dan C. Kalau gitu mereka itu bersama-sama 1/20, 1/30, 1/60. Sama kan menyebut? Jadi 60 kali 3 kali 2 1. Kalau gitu jadi 6/60 atau 1/10. Nah, coba kita total dulu ya. Selama 3 hari itu berarti pekerjaannya selesainya 1/20 tambah 1/20 tambah 1/10. Kita samakan penjemput ya. Ini 2/20 dulu. Oh, 2/20 kan 1/10 ya. Ini 1/10 tambah 1/10. Ya, 1/10 tambah 1/10 berarti 2/10. Berarti selama 3 hari mereka itu sudah berhasil mengerjakan 1/5 bagian. Oke, 3 hari 1/5 pekerjaan selesai. Nah, untuk total 1 bagian itu pekerjaan itu selesai, berarti bagaimana? Oh, ini kan kali 5 ya. Berarti ini juga kali 5. Jadi jawabannya 15 hari. Kita pilih yang B. Bagaimana? Apakah cukup jelas? Ya, jadi 3 hari 1/5 bagian selesai. Nanti hari keempat si A kerja lagi sendiri, si B hari kelima si A kerja lagi sendiri. Hari ke-6 datang lagi bala bantuan mereka bertiga. Jadi kira-kira begitu, tapi kita mudah kali saja 5. Nah, begitu. Supaya jadi 1 bagian. Bagaimana? Mudah. Semoga hari ini tambah mengerti, dapat pencerahan. Jangan lupa subscribe. Belajar yang banyak. Semangat. Semoga berhasil semuanya.